Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihadihi wa man ihtada bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan belajar tentang 10 qiraat, 20 rawi dalam Quran. Surah yang pertama surah Al-Fatihah. Ya. Dan dari bulan lalu saya sangat berencana dan sangat ingin untuk masuk di hari yang penuh berkah ini. Tetapi sejak beberapa hari yang lalu kami ditugaskan untuk menghadiri FGD yang sifatnya fardu ain bagi kami untuk menghadiri di pasca. Dan sayangnya lokasinya jauh, yaitu di kampus 1. Dan di siang hari kami juga ingin memberikan selamat, sambutan dan apresiasi kepada para alumni kami dalam hal ini Ramatamah dan pelepasan alumni program magister dan doktor pasca sarjana. Jadi mohon maaf jika lagi-lagi kami tidak masuk. Entah mengapa ya, sahabat-sahabat ahli qiraat, para mahasiswa yang saya hormati, dari 9 kelas kami di S1, 3 kelas ini yang hari Senin ada saja yang sengaja tidak sengaja terjadwal atau darurat itu bertepatan dengan waktu kita, ya. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, saya ingin sampaikan bahwa kalau sebentar kita akan mempelajari tentang ini, kalau disebutkan nama imamnya berarti termasuk imam dan 2 rawinya. 2 rawinya, bukan rawinnya, rawi. Oke. Kemudian kalau disebutkan rawi saja berarti rawi lainnya dalam jalur iman yang lain, ya, yang sama itu memiliki beda. Misalkan sebentar kita akan pelajari bahwa ini menurut imam misalkan As-Susi, berarti sahabatnya Ad-Duri bukan, ya. Tapi kalau kita bilang ini dari Abu Amr, berarti semua rawinya Ad-Duri atau Susi juga termasuk, ya. Jadi kalau disebut imamnya masuk, 2 rawinya masuk, disebutkan rawi berarti rawi lain beda, ya. Oke, kita masuk surah Al-Fatihah. Ya. Ahli qiraat sepakat bahwa surah Al-Fatihah itu terdiri atas 7 ayat. Yang berbeda nanti adalah penomoran ayatnya. Ya, yang pertama tentang Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan qiraat bismillah itu ittifaq ulama. Ya, bagaimana cara bacanya itu ittifaq ulama. Yang ikhtilafnya itu adalah penomoran ayatnya. Ya, ada yang menganggap ini adalah nomor 1 dari surah Al-Fatihah dan ada yang menganggap bukan 01. Bukan nomor 1, ya. Berarti kalau bukan nomor 1, bukan bagian Al-Fatihah. Maka yang nomor pertama adalah ayat pertama adalah alhamdulillah langsung, ya. Secara umum beginilah ittifaq dan ikhtilafnya di dalam 10 imam ini. Tetapi imam juga itu walaupun tidak menganggap misalkan ini penomorannya sebagai bismillah, ya, bukan bagian Al-Fatihah, tetap juga saya lihat sunnah-sunnahnya itu tetap menganggap ini adalah bagian dari ibadah, ya, walaupun tidak dianggap wajib, ada tetap menggunakannya dalam atau sunnahnya juga membaca dalam prakteknya, ya.
Oke, alhamdu dengan iyyaka. Alhamdu dengan iyyaka ini ittifaq, ayat ini, kedua ayat ini ittifaq untuk dalam hal qiraah. Jadi 10 qiraat, 20 rawi yang ada, ya. Pembacaan dua ayat ini alhamdu dengan iyyaka ittifaq. Jadi tidak ada masalah, ya. Yang jadi masalah adalah kata berikutnya atau ayat berikutnya. Ar-Rahman Ar-Rahim, kalau kita baca wakaf itu ittifaq. Tetapi yang ikhtilafnya, beda pendapatnya kalau dibaca wasal, bersambung dengan ayat berikutnya Maliki Yaumiddin. Ya. Seperti As-Susi dibaca dengan idgham. Kenapa idgham? Ar-Rahman Ar-Rahim M, ya. Kemudian Maliki M juga. Dikasih idgham itu. Cara bacanya bisa kasar 2 harakat, tawassut 4 atau tul 6. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahim 2, Rahim tawassut 4, Rahim 6. Kemudian diidghamkan gunnah, Rahim begitu, ya. Jadi itunya, wasalnya beda. Itu pun As-Susinya. As-Susi kan rawi, ya. Rawi berarti sahabatnya Ad-Duri yang sama-sama Abu Amr tidak, ya. Selebihnya tidak ada masalah tentang hal itu, ittifaq. Malik Yaumiddin, penulisannya Rasam Utsmaninya memang begini, ya. Ini sini ikhtilaf. Kalau isbatul alif, isbat itu berarti menambah alif, ya, menambah alif, isbatul alif menambah. Itu ada 4 imam, Asim, Al-Kisai, Ya'qub dengan Khalaf. Berarti 4 imam. Berarti include 2 rawinya masing-masing. Isbat menganggap itu ada alif. Jadi dibacanya Malik, ya kan? Maliki. Dibaca begitu, Maliki. Dianggap itu ada alif. Jadi sini mimnya dianggap ada alif. Ada juga hadzfu. Hadzfu itu artinya istilah qiraat menghilangkan. Ada 6. Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Hamzah dan Abu Ja'far 6. Kalau mau jumhur berarti lebih banyak yang hadzfu alif. Walaupun kita di Indonesia ini dan rata-rata kita mungkin yang mendengar ini tentu bacanya dengan cara Malik, ya, Maliki Yaumiddin. Oke. Tadi As-Susi yang baca idgham, dia masuk di sini Abu Amr. Jadi As-Susi itu kalau disambung dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, Ar-Rahmanir Rahim Maliki, bukan Rahmanir Rahim Maliki, begitu, ya. Karena ini As-Susi kan termasuk ini Abu Ja'far, Abu Amr, ya. Itu. Oke, kemudian ayat berikutnya Ihdinas Sirat. Saya garis bawahi. Tadi itu kata Malik, ini kata Sirat, saya garis bawahi Sirat. Ya, ini juga ikhtilaf. Yang pertama yang membaca huruf shad, ini banyak ini. Nafi, Al-Bazzi. Berarti saudaranya Al-Bazzi tidak, ya. Abu Amr berarti imam, Ibnu Amir imam, Asim imam, Al-Kisai imam, Abu Ja'far Rauh berarti saudaranya Rauh. Berarti Ruwais tidak, ya. Dari jalur Ya'qub tidak, oke. Khalaf berarti semuanya. Khalaf sebagai imam, bukan Khalaf sebagai rawi. Berarti jumhur membaca shad, ya. Tetapi ada bacaan badal. Badal itu berarti mengganti huruf dari huruf shad menjadi sin. Sin biasa itu kumbul. Kumbul itu apa? Kumbul berarti sahabatnya tidak. Ruwais juga sahabatnya tidak. Dia baca sin. Ihdinasi. Ya, ihdinasi. Begitu. Ihdinasi. Berarti kalau begitu kumbul yang dari Ibnu Katsir baca sin, yang sahabatnya tidak baca. Sama-sama Ibnu Katsir. Lanjut. Ada yang baca badal tapi dengan ismam. Badalnya dengan huruf za. Ro yang ada titiknya. Tetapi itu pun dengan ismam. Ismam berarti dengan monyong sedikit. Ihdinauzi. Ya.
Zai itu dua gigi bertemu dan berdesis. Ya, harusnya za itu begini, za, tapi dengan ismam ada muncul. Ya, muncul begini. Jadi seakan-akan ini ya zainya itu menyerupai sin, ismam ya ada juga shotnya juga ya. Ini cuma satu dari Imam Hamzah. Ya, semuanya khalat dengan itu namanya, semua dua-duanya khalaf dengan khalat, dua-duanya juga baca. Jadi luar biasa nih khalaf sebagai imam dia baca shad, tapi khalaf sebagai rawi dari Hamzah dia baca ismam. Itu ya. Oke. Kemudian di ayat penutup, ini sebelum saya enter, saya mau ingin berikan challenge kepada teman-teman. Apakah jawaban Anda sama dengan ketika saya enter? Cara pengucapannya dan kata-kata apa saja? Ya, saya minta yang pertama, saya minta Anda garis bawahi seperti ini. Coba garis bawahi. Kemudian ikhtilafnya imam-imam siapa? Ya, saya stop dulu ini enternya. Ya, kalau saya enter akan terlihat kata-kata apa saja yang merupakan ikhtilaf. Ada beberapa kata, berarti saya kasih clue lebih daripada satu. Dan ikhtilafnya imamnya siapa-siapa saja atau rawinya apa-apa saja. Oke. Inilah yang merupakan challenge hari ini. Ya, jadi jawaban dari untuk ayat ke-7 ini ya, itu dirangkum dalam bentuk resume. Silahkan pelajari baik-baik ya. Oke. Dan saya minta tolong hasil tulisan resumenya, tulis tangan resumenya ini dikumpul ya, dikumpul. Kalau bagi reguler 1 maksimal jam 10 di sekretaris. Kalau bagi reguler 2 maksimal 12.30. Kalau bagi reguler 3 silahkan dikumpul di juga sekretaris paling lambat pukul 15.30. Ya, mungkin demikian dulu dari saya. Kalaupun ada yang ingin bertanya, silahkan di kolom komen ya. Untuk itu dalam akun YouTube ini kehadirannya masing-masing dibuktikan di kolom komen. Tulis nama dan NIM dan reguler berapa Anda. Cukup besok saya memantau. Kalau jam 8 sampai jam 10, apakah sudah masuk semua? Apakah sudah masuk semua kelas ini atau belum? Dan seterusnya ya. Jadi kehadiran di kolom komen dan tugasnya dikumpul di sekretaris. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita bertemu karena Allah dan juga kita berpisah karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan mohon maaf.